Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam buat semuanya yang telah menonton video ini. Bagaimana kabar-kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan lancar segala urusan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki dan lancar dalam beraktivitas. Oke teman-teman sekalian, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri karena jika tidak kenal maka tak cinta, jika tidak cinta maka tak sayang. Oleh karena itu, saya perkenalkan diri dahulu agar kita menjadi saudara yang dekat selalu dan bersama-sama dalam membahas sejarah yang ada di Indonesia maupun di dunia. Oke guys, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Ramadan. Asal saya dari Aceh Tenggara, Aceh, suku Alas, Nanggro Aceh, Darussalam. Saya sekolah SD, SMP, maupun SMA itu di Aceh Tenggara. Dan sekarang saya duduk di bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kampus saya terletak di Tuntungan, Jalan Pancor Batu. Oke teman-teman sekalian, sesuai dengan prodi yang saya ambil yaitu Sejarah Peradaban Islam, saya ingin menganalisis dan mengungkap sejarah tentang tempat asal usul saya sendiri, yaitu Aceh Tenggara. Bagaimana asal usul mula terbentuknya suku Alas yang ada di Aceh dan warisan kebudayaan yang tercermin oleh nenek moyang suku Aceh terdahulu. Di sini kita akan kupas habis dari segi semuanya dan semoga dapat pembelajaran dari asal usul Aceh suku Alas ini ya. Oke teman-teman, langsung saja. Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Dalam catatan sejarah, termasuk kategori kabupaten yang cukup tua. Kabupaten ini resmi terbentuk pada tanggal 26 Juni 1974 dengan dasar hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan Negeri Tanah Alas dengan moto daerah Sepakat Segenep yang dipakai oleh orang-orang Aceh Tenggara. Secara geografis, Aceh Tenggara berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues dan juga Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tanah Karo. Sejarah awal Kabupaten Aceh Tenggara dimulai dari penyusunan pemerintahan di seluruh wilayah Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada kawasan tengah Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibu kota Keluhakan direncanakan digilir setiap 6 bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kota Jambi. Jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama antara Kota Cani Takengon sekitar 250 km. Ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan kaki. Atau jika menggunakan kendaraan harus melalui Aceh Timur dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km. Menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif sehingga pada tanggal 21 September 1953 beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun, upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Tanah Alas dan perlawanan dari Daud Bereh sebagai pimpinan militer Aceh. Hal ini mendorong pimpinan di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri. Terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah, setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Wali Kota Syahadat berhasil membuat Pangko Wilham I Letjen Kesno Utomo secara de facto mengesahkan daerah Tanah Alas dan Gayo Lues menjadi Kabupaten Aceh Tenggara
pada tanggal 14 November 1967. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun, sejak tahun 1956, pemerintahan akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amer Mahmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara peresmian di Kota Changi. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakir Walad melantik Wali Kota Syahadat sebagai pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975, Wali Kota Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama. Kemudian pada tanggal 10 April 2002, 57% dari wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dibekarkan untuk membentuk Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Suku Alas adalah salah satu suku yang hidup di Kabupaten Aceh Tenggara atau biasa juga disebut Tanah Alas. Di Asia Tenggara, Provinsi Aceh, banyak sungai yang melewati kawasan Tanah Alas. Salah satunya adalah Lawe Alas atau Sungai Alas, salah satu sungai yang terpanjang di Aceh Tenggara dan juga sebagai tempat wisata bagi para pengunjung. Kata Alas berasal dari nama keturunan Raja Pandiangan atau cucu Raja Lambing di Tanah Bata. Dia tinggal di Batu Bulan, desa tertua di Tanah Alas. Disitulah tempat kediaman beliau pertama kali di daerah Aceh. Daerah Aceh Tenggara ini memiliki kelompok. Jika kita bermain-main ke Aceh Tenggara, kita akan mendapati beberapa etnis dan suku yang terdapat di Aceh Tenggara. Antara lain ada suku Alas Singkil, Aceh, Karo, Gayo, Jawa, Mandailing, dan Nias. Ini semua adalah suku yang terdapat di Tanah Alas Bumi Sepakat Sejenis ini. Tetapi yang paling besar adalah suku Aceh, ialah suku Alas. Suku Alas ialah suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia, yang disebut dengan istilah Uhang Alas atau Kala Alas, serta tempat tinggalnya disebut Tanoh Alas. Selanjutnya ada sebuah tradisi di Aceh merupakan kata pemamanan. Kata pemamanan sendiri dalam istilah erat hubungannya dengan kata paman yang artinya memuliakan wali, dan jika diartikan secara harfiah, pemamanan ialah memberi makan wali, menghargai wali. Hal tersebut adalah dari tradisi pemamanan. Pada 300 tahun yang lalu, adat dan budaya sudah ada, namun tidak berbentuk tulisan, melainkan dari mulut ke mulut, yang mana adat dan budaya ini bukan dibuat-buat, melainkan warisan dari nenek moyang dan terus-menerus akan adanya, serta dilestarikan agar tidak menghilang, terkikis, atau beradaptasi dengan budaya yang lain. Sebuah kebudayaan yang benar-benar ada dari nenek moyang orang Alas terdahulu. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah kultur Aceh Tenggara. Yang pertama pembahasan kita yaitu mengenai sejarah. Suku Alas adalah salah satu suku yang mendiami Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Arti kata Alas dalam bahasa Alas berarti tikar. Ini berkaitan dengan tempat daerah itu yang membentang datar seperti tikar di sela-sela bukit barisan. Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu antaranya adalah Sungai Alas.
Ukang Alas atau biasa disebut juga Kang Alas atau Kala Alas telah lama bermukim di Lembah Alas. Hal ini dibuktikan jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Keadaan penduduk Lembah Alas telah tercatat dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Rademacher. Bila dilihat dari catatan sejarah, masuknya Islam ke tanah Alas pada tahun 1325, maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme. Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Kata Alas berasal dari nama seorang kepala etnis atau cucu dari Raja Lambing, keturunan Raja Pandiangan di Tanah Batak. Beliau bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas, yaitu Desa Batu Bulan. Raja yang pertama kali bermukim di Tanoh Alas adalah terdapat di Desa Batu Bulan yang dikenal dengan nama Raja Lambing, keturunan dari Raja Pandiangan di Tanah Batak. Raja Lambing adalah moyang dari Merga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari 3 bersaudara, yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuhat di Dairi dan nomor 2 adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan. Keturunan dan pengikutnya adalah Merga Pinim atau Pinim. Oke teman-teman, kita lanjut ke mata pencaharian orang-orang Alas. Mata pencaharian suku Alas adalah pertanian, peternakan. Pertanian dapat berupa menanam padi, karet, kopi, dan kemiri, serta mencari berbagai hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Sedangkan untuk peternakan mereka memelihara kuda, kambing, kerbau, dan sapi. Kita lanjut dari sisi agama. Suku Alas menganut ajaran agama Islam mayoritas, tapi masih ada juga yang mempercayai praktik perdukunan, misalnya dalam kegiatan pertanian. Lanjut ke bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Alas atau Ceko Alas. Bahasa ini merupakan rumpun bahasa dari Austronesia. Suku Klait di Kabupaten Aceh Selatan juga menggunakan bahasa yang hampir sama dengan bahasa suku Alas. Kita lanjut dari bidang tolong-menolong masyarakat Alas. Penelitian yang dilakukan oleh Mulaidi Imami pada tahun 2013 dalam disertasinya yang berjudul Perilaku Altruisme di Aceh Tenggara. Ia menemukan beberapa ciri khas budaya menolong masyarakat Alas, yaitu dari bidang sosial ekonomi. Jika seseorang dari suku Alas baru berumah tangga, secara adat akan dibantu orang tua dari pihak lelaki dan orang tua di pihak perempuan. Budaya bantuan untuk pengantin tersebut dikenal sebagai, yang pertama ada jawe, artinya pisah rumah. Pengantin yang dianggap telah cukup masa tinggal di rumah ibu bapaknya atau orang tua pengantin lelaki harus membentuk rumah tangga yang baik dengan tinggal di rumah orang lain. Sebagai modal awal, ibu bapaknya akan memberikan modal usaha dan beberapa peralatan yang diperlukan. Yang kedua disebut juga pesulai, bermaksud memberikan hadiah sebagai cikal bakal dalam memulai kehidupan yang baru. Pesulai adalah pemberian dari orang tua pengantin perempuan kepada anaknya dengan maksud membantunya dalam menempuh hidup baru. Barang-barang biasanya diberikan adalah perhiasan dari emas dan alat-alat rumah tangga yang diperlukan. Kita lanjut ke bidang pertanian. Pada bidang pertanian ada beberapa istilah tolong-menolong yang dilakukan. Yang pertama, budaya peleng-ari. Budaya ini mempunyai arti bergiliran. Maksudnya,
bekerja sama dalam melakukan pekerjaan di bidang pertanian dengan cara bergiliran. Orang yang telah dibantu pekerjaannya oleh orang lain diwajibkan untuk menggantinya dengan bekerja di lahan pertanian orang tersebut di lain waktu. Yang kedua, ada istilah nempuhi. Artinya membantu orang lain dalam hal bertani tanpa mengharapkan ganjaran dari pekerjaan itu. Budaya ini biasanya dilakukan kepada orang yang dihormati seperti guru atau pemimpin kampung, serta orang yang mempunyai kelemahan secara fisik. Sebaliknya, bila yang dibantu itu guru atau pemimpin, mereka mempunyai kesadaran untuk menyediakan makanan dan minuman kepada para pekerja tersebut sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu acara adat istiadat orang Alas. Upacara adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku Alas adalah turun mandi, sunat khitan, perkawinan, dan kematian. Pada setiap kegiatan ini dikenal beberapa budaya tolong-menolong yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya dalam struktur kekerabatan. Ada 3 struktur kekerabatan dalam suku Alas, yaitu wali, sukut atau senine, dan pebehunan atau malu. Adapun bentuk tolong-menolong yang dilakukan adalah yang pertama ada pemamanan, yaitu panggilan yang diberikan kepada rombongan yang datang dari pihak wali, yaitu ayah dan saudara lelaki dari perempuan atau malu yang mempunyai hajatan. Pada setiap acara adat Alas, pemamanan mempunyai peran penting karena mereka adalah tamu yang dimuliakan. Dalam setiap kegiatan, mereka akan membawa bantuan kepada tuan rumah dan biasanya bantuan ini dalam bentuk materi atau sejumlah uang. Semakin tinggi nilai bantuan, maka semakin tinggi pula pestaik yang mereka dapatkan. Begitu pula tuan rumah merasa lebih dihormati dan dimuliakan. Slogan yang menjadi filosofis budaya ini adalah besar wali karena malu. Besar malu karena wali, tempuh. Artinya bantuan yang diberikan oleh saudara dekat atau diistilahkan dengan kelompok sukut. Artinya orang yang punya kerja atau saudara kandung atau masih mempunyai pertalian darah dan marga. Bantuan ini terkadang ditentukan dalam musyawarah keluarga, namun terkadang juga tidak ditentukan, sehingga pemberian didasarkan oleh kesadaran masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuannya, serta bergantung pula pada jauh dekatnya pertalian kekerabatan yang dimiliki. Nempuhi wali artinya membantu wali. Bantuan ini diberikan oleh malu, yaitu anak perempuan atau saudara perempuan yang sudah kawin, dan pebehunan, yaitu suaminya kepada pihak wali yang mempunyai hajatan atau acara adat. Dalam setiap kegiatan, bantuan yang mereka berikan adalah dalam bentuk tenaga, misalnya bertanggung jawab di dapur dalam menyiapkan hidangan dan membereskannya. Sebenarnya, nempuhi wali ini merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam budaya suku Alas, tidak hanya pada kegiatan yang menyangkut adat istiadat, tetapi juga pada kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu di sawah dan lain-lain. Marga. Adapun marga-marga etnis Alas yaitu ada Bangko, Deski, Keling, Kepala Desa, Kruas, Pagan, dan Selian. Kemudian hadir lagi marga Aceh, Beruh, Gale, Karo, Mahe, Menalu, Mencawan, Munte, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramut, Sambo, Sekedang, Sugihen, Sepayung, Sebayan, dan marga Tarigan. Kita lanjut ke seni tari. Seni tari yang dimiliki oleh orang-orang Alas yaitu meliputi dari yang pertama ada tari mesekat, pelebat, lando alun, tangis dilo, canang situ, ada canang bulu, cenggok, oloi-oloi, keketuk layang.
kita masuk ke kerajinan suku Alas. Di situ ada nemet atau mengayam daun rumbia. Yang kedua ada membayu ama atau tikar pandan. Ada bordir pakaian adat, pandai besi atau pisau beremu, makanan tradisional orang-orang Alas, yaitu ada manuk labar, ikan labar, pukut mekuah, lepat beras, gelame, dan banyak lagi lain-lainnya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman antara sebuah kebudayaan kita, karena kita semua belajar dari sebuah sejarah, dari kebudayaan, seni rupa dan sebagainya. Mungkin sampai di sini bisa saya sampaikan. Apa-apa yang salah mohon dimaafkan. Ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.